Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat dahsyat. Allahu Akbar. Semangat ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini. Sehingga anak-anak ustazah semua semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit semoga segera disembuhkan dan tetap semangat ya untuk belajar ya, walaupun kita belajar online ya. Nah, jadi untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bentar ya. Iya, kita berdoa. Kalau tadi sudah majelis pagi ya? Sudah. Berarti kita baca doanya yang pendek aja ya, yang Robi Zidni ya. Oke, silakan Hamzah pimpin doanya. Kok bisa terus ya? Ayo. Kita berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Belum belajar. Amin. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut. Kira-kira materinya tentang apa? Ayo. Halo, assalamualaikum. Suara ustazah kedengaran? Oke, kita akan lanjut. Kalau kemarin kita belajar tentang yang namanya kasih sayang. Masih ingat Allah mempunyai sifat kasih sayang? Kira-kira di dalam namanya apa kira-kira? Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Jadi Allah itu memiliki sifat kasih sayang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi ya. Jadi kita coba dibuka buku halaman 147 dulu ya. 147 sudah? Ya. Halaman berapa, Ut? 147, baru kita lanjut 148 ya, 147 ya. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari kisah Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub, harapannya adalah kalian dapat memahami ya tentang kisah-kisah keteladanan tersebut dan kemudian juga kalian dapat mengambil hikmah dari keteladanan tadi ya. Jadi kita bisa dapat nih contoh keteladanan apa yang terdapat pada Nabi Ishak dan pada Nabi Yakub. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari halaman 149, silakan dibuka. Sudah? Ya, jadi kita mengetahui ya, kalau misalkan ada 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ya. Nah, kita mempelajari tentang yang pertama adalah kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Oke. Coba Ustazah akan menunjukkan satu coba video ya. Jadi kalian silakan amati. Kemudian kita baca bareng-bareng untuk kisah Nabi Ishaknya. Baru Ustazah mau simpulkan bareng-bareng sama kalian apa sih hikmah yang didapat dari kisah Nabi Ishak. Ya, oke? Siap? Siap ya. Jadi yang lainnya tidak sibuk sendiri ya. Silakan fokus ya. Sebentar ya. Mana video Ustazah share? Bentar ya. Bentar ya, bentar.
Bentar ya. Halaman berapa Ustazah? Halaman 149. Ya. Kita fokus dulu ya. Jadi silakan suara Ustazah kedengaran? Kedengaran. Jadi silakan kalian amati dulu. Baru nanti kita belajar sama-sama ya. Oke, siap? Oke, Siap ya? siap. Oke. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Hingga usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman terbaik. Mereka akan sedih jika tidak ada satu pun tamu yang berkunjung. Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 lelaki rupawan yang ternyata adalah malaikat. Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah akan melahirkan seorang. Suaranya jelas kedengaran? Atau Tidak. Dengaran. Saya kedengaran. Dengaran. Kedengaran aja Ustazah. kedengaran? Ya, tapi patah-patah ya. Maaf ya, Patah-patah dikit jaringan ya. nih. Tapi Dikit aja. tapi jelas saja kan? Jelas saja, Iya. jelas. Oke. Anak laki-laki yang saleh. Apa yang ditetapkan Allah pada Sarah benar-benar terjadi. Sarah mengandung di usianya yang sudah tua. Dari rahim Sarah lahirlah Ishak. Ustazah. Ya, Ustazah. ngelek kah? Ntar ya. Ntar ya. Mulai. Ntar ya. Ini Ustazah coba ulangin. Ntar. Ntar ya. Ini kayaknya jaringan. Ntar ya. Sudah. Waalaikumsalam. Di daerah Jabrun, Palestina, Dari awal ya. Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Hingga usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman terbaik. Mereka akan sedih jika tidak ada satu pun tamu yang berkunjung. Gak apa-apa ya, ngelek dikit ya. Iya. Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 lelaki rupawan yang ternyata adalah malaikat. Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh. Apa
apa yang ditetapkan Allah pada Sarah benar-benar terjadi. Sarah mengandung di usianya yang sudah tua. Dari rahim Sarah lahirlah Ishak. Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishak adalah anak Sarah. Namun, mereka berangsur-angsur percaya ketika melihat Ishak tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Ishak tumbuh dalam keluarga yang saleh. Ia pun sangat taat. Ia seringkali ikut dalam kegiatan dakwah Nabi Ibrahim. Ishak adalah sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Allah mengangkat Ishak sebagai nabi dan memberinya tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ishak menikah dengan wanita yang saleh. Tak lama setelah itu, Nabi Ibrahim wafat. Nabi Ishak memiliki 2 orang putra bernama Ish atau Aish dan Yakub. Kelak, Yakub akan menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Kisah ini diambil dari surat Hud ayatnya yang ke-71. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Yuk dukung kami. Nah, jadi tadi tentang kisah keteladanan Nabi Ishak. Ya. Nabi Ishak itu kira-kira ayahnya bernama siapa? Tadi yang disampaikan? Ibrahim. Pintar. Dan ibunya bernama siapa? Sarah. Jadi kalau misalkan ya kita samakan dengan buku ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa Nabi Ishak itu ya ayahnya bernama Nabi Ibrahim dan ibunya bernama Sarah, Bunda Sarah ya. Kalau misalkan dilihat bahwa kelahiran Nabi Ishak itu sesuatu yang menurut orang-orang yang berada di sekitarnya itu sangat langka ya. Jadi orang-orang itu tidak percaya dengan kelahiran Nabi Ishak karena pada saat itu Bunda Sarah maupun Nabi Ibrahim umurnya itu sudah sangat tua ya. Sudah sangat tua. 90 tahun. Ya, 90 tahun dan 100 tahun. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan, coba kita lihat di halaman 149 ya. Padahal umur Sarah waktu itu sudah 99 tahun dan Nabi Ibrahim 120 tahun. Dan ada beberapa yang mengatakan juga bahwa pada saat itu Bunda Sarah umurnya 90 tahun dan Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun. Kalau kita lihat itu sudah sangat tua renta ya. Sudah tidak bisa Bunda Sarah memiliki seorang anak. Namun atas izin Allah ya Bunda Sarah hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Ishak ya. Ishak ya. Dan kemudian pada saat itu juga sebelum Nabi Ishak ada itu datang para malaikat ya
yang menghampiri Bunda Sarah yang mengatakan bahwa akan datang atau akan lahir seorang nabi lagi ya. Dan pada saat itu Bunda Sarah itu tidak percaya, dia tertawa. Nah, maka pada saat lahir dinamakan Nabi Ishak yang artinya tertawa ya. Jadi diingat tuh ya. Nah, kemudian terkait yang kita tonton tadi, kisah keteladanan Nabi Ishak pada saat Nabi Ishak mulai tumbuh, kira-kira apa yang didapat dari kisah keteladanannya ya? Nabi Ishak itu termasuk orang yang Ramah. ya, ramah. Yang kedua apa? Soleh. Ya. Jadi Nabi Ishak itu termasuk salah satu orang yang soleh, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena pada saat Nabi Ibrahim menyampaikan ajaran-ajaran Islam, Nabi Ishak ini mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Dan ketika dia berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, dia sangat ramah. Ya, dia sangat ramah. Coba di halaman 150 kita buka ya. Ya. Jadi Nabi 150. jadi dijelaskan di buku nih ya. Nabi Ishak mengajak kaumnya beribadah dan menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Ia juga menerima wahyu dan meneruskan ajaran ayahnya yaitu Nabi Ibrahim ya. Jadi pada saat itu Nabi Ishak diangkat menjadi seorang nabi ya. Nabi Ishak kemudian pada saat itu Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita yang bernama Rafah binti Batuil ya. Nah, kemudian setelah 20 tahun menikah, maka lahirlah 2 orang anak yang bernama siapa? Yang tadi dijelaskan tadi siapa? Al-Is atau siapa? Ais atau dipanggil Ais, dan kemudian yang kedua diberi nama Yakub. Nah, namun di antara kedua ini yang paling soleh ya, yang paling kemudian di antara kedua ini yang diangkat menjadi seorang nabi adalah Yakub. Nah, dalam memimpin umat tadi dijelaskan ya tadi di videonya ya. Kalau Nabi Ishak itu dikenal dengan sebagai nabi yang ramah hingga umatnya itu merasa bersyukur nih tulis ya. Tadi di sini bersyukur, rukun, sejahtera dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saking ramahnya ya. Saking ramahnya Nabi Ishak tadi terhadap umatnya, maka mereka semakin bersyukur ya, rukun, sejahtera dan diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalkan kita lihat ya, kita amati ya, kalau kalian sudah mempelajari tentang syukur ya, bersyukurlah atau berterima kasihlah kepada Allah, maka nikmat akan Allah tambah ya. Jadi begitu juga dengan umatnya Nabi Ishak ya. Karena dengan keteladanannya yaitu sifatnya yang ramah dan soleh, maka umatnya itu mengikuti Nabi Ishak tadi dan merasa bersyukur ya, sehingga membuat mereka menjadi pribadi yang sejahtera, rukun. Nah, maka dari itu Allah limpahkan nikmatnya berupa apa? Ya, nikmat yang sangat banyak terhadap umat dari Nabi Ishak ya. Nah, kemudian di sini ya. Perhatikan lagi, karena sangat cinta kepada anak-anaknya, Nabi Ishak mendidik mereka dengan ilmu keagamaan atau tauhid agar nanti bisa memberikan manfaat dunia dan akhiratnya. Tadi dijelaskan Nabi Ishak tadi ya, meninggal pada usia 180 tahun ya. Jadi umurnya sangat luar biasa ya. Panjang umur ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Tadi ada keteladanan dari Nabi Ishak
dari Nabi Ishak. Saya Ustazah sampaikan ya. Jadi untuk keteladanan dari Nabi Ishak itu yang pertama adalah beliau termasuk orang-orang yang soleh. Yang kedua yaitu dari sikap ramahnya ya. Jadi keteladanan yang kita dapatkan ya. Oke, paham? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut dari kisah keteladanan dari Nabi Yakub alaihissalam ya. Coba kita perhatikan lagi ya. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik Rahil yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kanaan. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam,
Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Dahud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Hai. Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan Bentar, bentar. Ustazah. Sebentar ya. Lagi error lagi dia nih. Oke. diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Yuk dukung kami. Nah, jadi tadi ditampilkan kisah Nabi siapa? Nabi Yakub. Tadi Nabi Ishak punya 2 anak ya. Jadi 2 anaknya itu bernama Ais dan salah satunya itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak keberapa? Anak kedua. Ya, tadi anak yang pertama itu adalah Ais ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau kita lihat tadi, kalau misalkan awal mulanya kedua anaknya ini dididik oleh Nabi Ishak ya, itu didikannya itu diajarkan ilmu keagamaan atau ilmu tauhid ya. Maka dari itu timbul keteladanannya yang kita lihat dari videonya, yaitu ketika orang tuanya sedang melakukan sesuatu, mereka lah yang menyiapkan apa? Menyiapkan minuman, makanan. Nah, dia memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik ya. Namun ya, lihat dari situ bahwa Nabi Ishak kemudian mendoakan ya. Mendoakan siapa? Mendoakan Nabi Yakub ya, mendoakan Nabi Yakub. Doanya apa? Doanya apa? Doanya apa? Masih ingat nggak? Doanya bagaimana? Ya, tumbuhlah kamu. Terus apa? Dan limpahkan rahmat kepada keturunan-keturunan ya. Jadi menjadi seorang nabi ya. Jadi keturunannya itu adalah kita lihat tadi ya, dijelaskan bahwa keturunan dari Nabi Yakub itu banyak ya. Para nabi ya. Baterai saya mau habis. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi keturunannya. Nah, maka dari itu tadi si Ais ya, saudaranya merasa apa? Merasa iri terhadap Nabi Yakub. Maka dari situ di sini dijelaskan ya, setelah Nabi Yakub dewasa, ayahnya menyarankan beliau untuk pergi menemui pamannya yang bernama Laban ya. Paman Nabi Yakub tinggal di daerah Padan Aram ya, tadi dijelaskan. Di Irak, Nabi Yakub melaksanakan perintah ayahnya ya. Jadi kalau pada saat itu Nabi Yakub ini melaksanakan perintah ayahnya untuk menemui pamannya yang bernama Laban ya. Dalam perjalanannya itu sangat jauh, namun pada saat melakukan perjalanan itu baik siang malam ya, Nabi Yakub itu tetap semangat untuk menjalankan perintah ayahnya ya. Benar sekali ya. Maka dari itu juga pada saat sampai di tempat pamannya ya, banyak yang dipelajari dari Nabi Yakub ya. Salah satunya adalah dijelaskan bahwa pamannya itu adalah seorang yang dermawan. Ya. Dia suka berbagi. Nah, terus
Di situ juga Nabi Yakub di sini jelaskan. Coba dilihat halaman 151. Sudah dibuka? Sudah. Nah, jadi di sana Nabi Yakub itu banyak belajar dari pamannya, yaitu tentang mengembala binatang ternak ya. Kalau kita lihat, kalau misalkan diceritanya di sini bahwa Nabi Yakub itu tumbuh menjadi anak yang luar biasa ya, yang sangat dewasa, mandiri. Maka pamannya melihat dari sikapnya Nabi Yakub ini tertarik dengan Nabi Yakub, yaitu kemudian menikahkannya dengan dua orang anak yang bernama Laya dan Rahil. Awal mulanya dinikahkan dengan Rahil dan kemudian dinikahkan lagi dengan Laya. Dinikahkan dengan Laya ya. Dan pada saat itu menikah dengan dua orang saudara tadi, Laya dan Rahil itu masih diperbolehkan ya. Nah, maka dari itu juga dari doanya Nabi Ishak ya, doanya Nabi Ishak itu Allah kabulkan ya. Seluruh anak Nabi Yakub itu jumlahnya adalah 12 orang ya. Jadi keturunan Nabi Yakub ini disebut Al-Asbat. Al-Asbat yaitu suku 12 ya. 12. Nah, dan kemudian Nabi Yakub ini juga mengajarkan tauhid ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ishak ya, mengajarkan tentang agama Islam. Maka anak-anak atau keturunannya juga menjadi nabi. Nah, siapa aja keturunannya? Masih ingat nggak? Isa, terus Musa, Harun, Ilyas, ya, terus Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Yunus ya, intinya kayak gitu ya. Dan Yunus ya, itu diantaranya ya. Nah, jadi kita dapat ya lihat keteladanan dari kedua nabi ini, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Kalau Nabi Ishak tadi, kalau kita lihat dia terkenal dari keramahannya dan kemudian apa lagi? Dan kesolehannya. Begitu juga dengan Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu sangat menaati perintah dari ayahnya tadi. Kita lihat ya, disuruh ayahnya menemui pamannya ya pada saat dia dewasa dengan perjalanan yang sangat jauh. Dia mengiyakan ya, menemukan pamannya. Dari situ dia banyak belajar juga ya. Belajar dari pamannya Laban, yaitu menjadi pribadi yang dermawan, yang soleh, ya, yang tertanam dari ayahnya tadi, sehingga melahirkan keturunan-keturunan, yaitu para nabi. Ya. Oke, sampai di sini paham? Alhamdulillah ya. Nah, coba dibuka halaman 153. Sudah, Ustazah. Silakan dikerjakan ya. 1 sampai 10 langsung isian ya. Oke? Ya, jadi halaman 153 1 sampai 10 ya. Ustazah. Ya. Pakai disilang-silang kak Ustazah. Kerjakan di kertas selembar aja ya, karena buku PAI-nya belum bisa terkembalikan kan? Saya sudah Ustazah. Ya, ada juga yang belum ya. Jadi kalau yang sudah, kerjakan di buku tulis. Kalau yang belum dikembalikan, silakan kerjakan di kertas selembar ya. Oke. Ya. Nanti dikumpulkan, nanti diinfokan sama Ustazah wali kelasnya ya, Ustazah Yanti ya. Oke. Ustazah ambil buku tulis. Ya, kenapa?
Ya, pokoknya di buku tulis atau di kertas. Ya, langsung jawaban. Jadi silakan dikerjakan. Untuk buku yang berbeda dengan buku sebelumnya, silakan kalian buka tentang bab Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nanti di situ ada pilihan ganda, ya, tufailnya bukunya beda ya. Jadi tentang Nabi Ishak dan Nabi Yakub, kerjakan yang pilihan gandanya, ya. Ustazah kurang tahu halaman berapa, silakan dicek dulu ya. Oke? Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ada. Ada. Oke, marilah kita istighfar 3 kali. Halaman 153. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Ustazah, Jadi kertas lembar aja kan ya. Dadah.